4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Ini adalah narasi tentang kisah-kisah luar biasa dari seorang proklamator yang jarang tersentuh publik. Kita mengenal Muhammad Hatta sebagai sosok pendiam, jujur, dan berprinsip kokoh. Ia adalah bapak bangsa yang pikiran ekonominya begitu tajam. Namun, di balik citra resmi yang sering kita dengar, tersembunyi banyak cerita agung yang membentuk jiwanya. Mulai dari kisah masa kecil, kisah perjuangannya, hingga kisah asmaranya yang jauh lebih romantis daripada drama Korea manapun. Memahami Hatta berarti menyelami sebuah perjalanan dari seorang anak priai Minang yang tumbuh dengan kesederhanaan, hingga menjadi seorang intelektual yang memilih jalan puritan. Komitmennya pada perjuangan jauh melampaui kepentingan pribadi, bahkan sampai menunda kebahagiaan pribadinya demi janji suci pada bangsanya. Kisah-kisah personalnya adalah bukti nyata bahwa integritas tak hanya diukur dari pidato, melainkan dari pilihan-pilihan sunyi yang dibuatnya. Mari kita selami lebih dalam relung kehidupan pria sederhana berkacamata ini. Di sini, kita akan menemukan benih-benih perlawanannya yang tertanam sejak ia masih bocah di Bukit Tinggi. Kita juga akan melihat peran sentral sang paman yang membiayai pendidikannya. Kisah komitmen sucinya untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka dan kemudian menikah dengan anak mantan tunangannya juga tak terlewatkan. Demikian juga polemik hubungannya dengan Bung Karno. Inilah narasi yang akan membawa Anda pada sisi kemanusiaan yang utuh dari seorang pemimpin yang dijuluki Gandhi dari Jawa itu. Suatu hari di pertengahan tahun 1908, seorang bocah berusia 6 tahun termangu di depan rumahnya, melihat beberapa orang yang dirantai dan ditangkap serdadu Marsos. Dia lalu bertanya kepada neneknya siapa orang-orang itu. Neneknya pun menjawab singkat, itu adalah orang-orang Kamang yang melawan Belanda. Bocah kecil itu merekam memori saat melihat sekitar selusin serdadu Marsos berjaga di jembatan dekat rumahnya di Bukit Tinggi selama beberapa minggu. Serdadu bersenjata senapan dan bayonet itu menodong dan menggeledah setiap orang yang masuk atau keluar kota. Bocah yang menyaksikan kekejaman serdadu Belanda itu adalah sang proklamator Muhammad Hatta. Dari peristiwa inilah pertama kali tertanam dalam hatinya tekad untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan Belanda. Kisah itu tertulis dalam buku autobiografinya, Memoir Muhammad Hatta. Waktu kutanyakan kepada pamanku, apa sebab orang-orang yang lewat diperlakukan seperti itu? Ia ceritakan peristiwa pajak, plakat panjang, dan perang Kamang. Begitu tulis Hatta dalam bukunya tersebut. Tak banyak yang bisa ditangkap Hatta dari apa yang diceritakan pamannya itu. Yang diingat Hatta pada waktu itu adalah Belanda tidak bisa dipercaya, mereka melanggar janji. Dalam jiwa Hatta tertanam perasaan Belanda itu jahat. Di desa Aurta Jungkang tegak sebuah rumah kayu bertingkat 2. Disinilah sang bunda yang bernama Siti Saleha melahirkan Muhammad Hatta pada 14 Agustus 1902. Nama lahirnya sebenarnya adalah Muhammad Attar. Namun pengucapan nama Attar agak sulit dilafalskan oleh masyarakat Minangkabau. Akhirnya berubah menjadi Hatta. Ayahnya, Syekh Muhammad Jamil, telah meninggal tatkala ia masih bayi, saat ia baru berusia 8 bulan. Namun, Hatta tak pernah kehilangan kasih sayang. Ia tumbuh dalam buayan ibu, kakek, nenek, dan paman-pamannya. Neneknya, Aminah, punya sikap keras yang mengajarkan keteguhan hati. Sedangkan kakeknya, Ilyas Baginda Marah, mendidik Hatta tentang prinsip-prinsip dasar perniagaan. Hawa sejuk mengaliri kota Bukit Tinggi dari Gunung Marapi dan Singgalang, serta barisan pegunungan yang melingkarinya.
Belum lagi permai dan indahnya Ngarai Sianok yang membelah kota Bukit Tinggi itu. Hatta beruntung lahir di kota ini. Di kemudian hari, setelah menjadi wakil presiden, Hatta kembali ke kota itu. 2 tahun dia di sana. Gedung Triarga yang kini disebut sebagai Istana Bung Hatta adalah tempat tinggal sang wakil presiden ketika itu. Sampai sekarang, gedung Triarga masih kukuh berdiri di depan jam gadang. Hatta tidur di kamar besar belakang yang jendelanya menghadap ke Gunung Singgalang. Hatta memerintah dari Bukit Tinggi selama 2 tahun, yaitu pada periode 1947 hingga 1949. Selama masa itu, penduduk dapat menyaksikan dari dekat kehidupannya yang memang sederhana dan cermat waktu. Hussein Abdullah, bekas komandan polisi militer Bukit Tinggi, mengenang bagaimana seorang wakil presiden pernah ditolak menumpang bendi di depan stasiun Pasar Bawah karena tawarannya tidak cocok dengan sang kusir. Sais itu menghardik, "Kalau tidak punya uang, jangan naik bendi." Bung Hatta hanya tersenyum dan berlalu, dia sama sekali tidak marah. Kisah yang dituturkan Hussein ini menggambarkan bagaimana kehidupan Hatta yang senantiasa sederhana. Hussein yang menjadi pengawal Hatta selama dia memerintah dari Bukit Tinggi, menyaksikan dari dekat sisi kehidupan sang wakil presiden itu. Hussein juga menceritakan bahwa Bung Hatta seringkali berjalan kaki sendirian tanpa pengawal seusai salat subuh. Ia akan berkeliling kota dengan membawa tongkat yang ujungnya melengkung. Dari masjid di dekat Pasar Atas, ia berjalan menyusuri jalan menuju Pasar Bawah. Di sepanjang perjalanan, ia menegur warga yang pekarangan rumahnya penuh sampah. Hussein menceritakan bahwa Bung Hatta tidak pernah marah, sekadar memberitahu. Hasilnya, kota Bukit Tinggi menjadi sangat bersih selama Bung Hatta berkantor di sana. Jejak kehidupan Hatta juga terukir di desa Batu Hampar, Payakumbuh, tempat ayahnya dimakamkan. Makam ayahnya terletak di kompleks yang disebut Gobah, makam para syekh di Batu Hampar. Kakek Hatta dari pihak ayah adalah seorang ulama besar dan pemuka agama ternama di Sumatera Barat pada masa itu, yaitu Syekh Abdurrahman, atau dikenal juga sebagai Syekh Batu Hampar. Meskipun tinggal di Bukit Tinggi, Hatta kecil mendapatkan pelajaran agama dari Syekh Muhammad Jamil Jambek, seorang ulama terkemuka di kota itu. Di surau Syekh Jambek, Hatta khatam membaca Al-Quran. Dasar pendidikan agama yang kuat ini menghasilkan pribadi yang modern sekaligus saleh dalam beragama. Dasar ini diteruskan saat Hatta bersekolah di Mer Uitgebreid Lagere Onderwijs atau MULO di Padang, di mana Haji Abdullah Ahmad memberinya bimbingan agama. Masa-masa di MULO menjadi periode penting saat kesadaran politiknya sebagai anak bangsa mulai tumbuh. Ia aktif di Jong Sumatranen Bon, bahkan menjadi pengurus dan bendahara. Ia juga rajin mengikuti ceramah politik yang diadakan tokoh lokal seperti Sultan Ali Said dan tokoh dari Jakarta seperti Abdul Muiz dari Sarekat Islam. Persentuhannya dengan ketidakadilan kolonial Belanda juga berawal dari peristiwa dalam keluarganya sendiri. Kerabat kakeknya Rais ditangkap karena mengkritik seorang pejabat Belanda. Hatta kecil menyaksikan Rais melambaikan tangan yang terbelenggu dari balik kereta api yang membawanya dari Payakumbuh ke Padang. Di sisi lain, masa remaja Hatta juga diisi dengan hobinya bermain sepak bola. Ia bergabung dengan klub Young Fellow di Padang. Martias Doeski Pando, seorang wartawan tua, mengenang Hatta sebagai gelandang tengah yang tangguh. Orang Belanda bahkan menjulukinya sebagai onpas seerbaar, yang artinya orang yang sulit diterobos. Kegemaran Hatta pada sepak bola bertahan hingga masa tuanya. Di masa kecilnya, Muhammad Hatta dikenal sebagai anak yang riang. Ia gemar memainkan kapal-kapalan dari kaleng bekas bersama sahabatnya, Rashid Manggis, di tempat kecil dekat rumah mereka di Bukit Tinggi. Selebihnya, hari-hari Hatta diisi dengan belajar. Sejak usia 5 tahun, ia sudah mengikuti sekolah Melayu dan les bahasa Belanda pada Tuan Ledebur,
yang membuat pendidikannya di Europejskie Lagere School berjalan mulus. Setelah lulus sekolah di Padang pada pertengahan Juni 1919, Hatta berangkat ke Batavia. Di sana, ia bertemu dengan pamannya, Ayub Rashid, seorang perantau dari Bukit Tinggi yang kelak memainkan peranan sentral dalam hidupnya. Paman Ayub adalah saudagar besar yang hidup sederhana. Ia memimpin Malaya Import Maskapai dan firma Johan Johor, perusahaan yang terkenal berani menjual barang murah. Suatu sore di tahun 1919, Paman Ayub berjanji kepada Hatta, uang sekolah dan belanja Hatta di sini, paman yang tanggung. Jangan menyusahkan orang-orang di rumah, begitu kata sang paman. Sejak saat itu, Paman Ayub memberinya uang belanja 75 gulden sebulan, jumlah yang jauh melebihi kebutuhan Hatta sehingga ia bisa menabung. Paman Ayub jugalah yang membuka cakrawala intelektual Hatta. Ia membawanya ke toko buku di kawasan Harmoni dan membelikan 3 buku tentang sosial dan ekonomi, buku-buku pertama yang diakui Hatta sebagai dasar perpustakaannya kelak. Dari Paman Ayub pula, Hatta belajar seluk-beluk berdagang spekulasi harga atau berdagang waktu. Ayub memiliki intuisi tajam. Dia bahkan pernah meraup keuntungan 10.000 gulden hanya dalam 15 menit. Ia tanpa ragu menawarkan seluruh uang itu agar Hatta bisa menabung untuk kuliah di Rotterdam, Belanda. Namun, Hatta menyarankan agar uang itu diputarkan kembali. Keputusan itu belakangan disesali Hatta. Beberapa bulan sebelum Hatta berangkat ke Belanda tahun 1921, Paman Ayub dinyatakan pailit karena piutang yang tak tertagih. Ayub mendekam 6 bulan di tahanan Belanda. Tetapi dari balik jeruji, ia mengirim pesan agar Hatta tetap teguh melanjutkan studi ke negeri Belanda. Setelah 11 tahun bergulat dengan pergerakan di Eropa dan bahkan sempat ditahan oleh Belanda karena aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia, Hatta kembali ke tanah air pada Juli 1932. Banyak orang menjauhinya karena takut dicap pemberontak, tetapi Paman Ayub mengesampingkan rasa takut itu. Ia menyambut keponakannya di bawah intaian mata-mata Belanda, bahkan menawarkan posisi sekretaris direksi di perusahaannya. Saat Hatta disibukkan oleh polemik sengit dengan Soekarno di koran pada Desember 1932, Paman Ayub kembali menjadi penawar gusar. Ia mengajak Hatta dalam kunjungan bisnis ke Jepang pada Februari 1933. Di sana, Hatta terkejut dengan sambutan media Jepang yang menjulukinya Gandhi of Java. Setelah kembali ke Hindia Belanda, Paman Ayub ditangkap karena dianggap pro-Jepang. Pada akhir 1948, saudagar besar yang telah menjadi sosok ayah bagi Hatta itu meninggal di Bogor pada usia 53 tahun. Meskipun Hatta selalu mengenang Ayub Rashid seakan ayahnya sendiri. Di kemudian hari saat sudah menjadi wakil presiden dan bahkan setelah pensiun, Hatta kerap berziarah ke makam pamannya itu. Ada ikhtiar untuk menjodohkan Hatta dengan putri sulung Ayub, tapi mereka tidak berjodoh. Bung Hatta begitu mencintai pamannya. Foto hitam putih Paman Ayub yang digantung di rumah kelahiran Hatta di Bukit Tinggi menjadi bukti abadi betapa besar pengaruh dan cinta sang paman dalam membentuk jiwa sang proklamator. Pada September 1921, Muhammad Hatta tiba di Rotterdam, Belanda, sebagai mahasiswa baru di Rotterdamse Handelshogeschool. Berusia 19 tahun, ia datang dengan uang saku yang minim. Beasiswa belum cair. Hanya berselang sepekan di negeri yang berjarak ribuan mil dari Bukit Tinggi, Hatta langsung menghadapi kebutuhan mendesak. Membeli buku-buku kuliah. Tanpa uang, Hatta mendatangi The Westerboekhandel, sebuah toko buku tua. Beruntung, pemilik toko menunjukkan kemurahan hati kepada mahasiswa dari Hindia Belanda itu. Dalam memoarnya, Hatta menulis, ia membuat perjanjian untuk mengangsur pembayaran buku setiap bulan 10 gulden, dengan total pesanan yang tidak melebihi 150 gulden.
Selama di Rotterdam, Hatta sempat tinggal di Tehuis van Indische Studenten, asrama super murah, sebelum akhirnya berpindah-pindah. Ia sering menginap di rumah sesama pelajar dan aktivis, termasuk Nazir Pamuncak, Ahmad Subarjo, dan Darmawan Mangunkusumo. Pertemuan-pertemuan intens inilah yang menjadi cikal bakal penting bagi Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang awalnya bernama Indische Vereniging ini perlahan berani menggunakan nama Indonesia, sebuah langkah politik signifikan. Hatta memanfaatkan masa studinya untuk menggembleng diri sebagai aktivis. Ia bergaul dan berdebat dengan tokoh pergerakan dari berbagai ideologi, termasuk tokoh-tokoh komunis seperti Semaun dan Tan Malaka. Puncak dari perjuangan politiknya di sana adalah penahanan. Hatta sempat dipenjara selama 5,5 bulan di penjara Cassius Straat, dituduh menentang pemerintah kolonial. Namun, di pengadilan, ia dibela oleh 2 pengacara sosialis dan akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Hatta meninggalkan Belanda pada 20 Juli 1932, tetapi ia kembali lagi untuk berbagai perundingan. Perjalanan terakhirnya pada November 1949 adalah momen terbaik dan terindah. Setelah konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Di tangga pesawat Bandara Schiphol, Hatta bersama istrinya Rahmi melambaikan tangan dengan senyum kemenangan. Hatta meninggalkan Belanda, negeri tempat di mana ia memulai sejarahnya sebagai mahasiswa miskin dan ditempa sebagai organisator ulung. Dia meninggalkan Belanda dengan kepala tegak, dengan kehormatan tertinggi sebagai bapak bangsa. Kisah cinta Muhammad Hatta dihiasi oleh sebuah prinsip yang teguh, sebentuk sumpah suci yang ia pegang erat di atas segala kerinduan. Ia berprinsip pantang mengikat janji suci pernikahan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan seutuhnya. Baginya, fokus pada ilmu dan perjuangan di Belanda adalah fondasi utama untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari belenggu penjajah. Prinsip inilah yang menguji hatinya di masa muda. Di kalangan teman-temannya, Hatta dikenal tak pernah menunjukkan ketertarikan berlebihan pada perempuan. Suatu ketika para sahabatnya di Belanda yang penasaran menjebaknya. Mereka mengatur kencan dengan seorang gadis Polandia yang pasti akan menggetarkan lelaki manapun. Tentu saja, si gadis telah dipesan agar menggoda Hatta dengan segala cara. Apa yang terjadi? Malam itu di kafe yang romantis mereka cuma makan malam lalu berpisah. Ketika ditanya, kenapa rayuannya gagal total, si gadis berkata putus asa. Sama sekali tak mempan, dia ini pendeta bukan laki-laki. Meskipun banyak perempuan terpesona oleh karisma dan kecerdasannya, Hatta tetap teguh. Janji itu bahkan pernah menenggelamkan kisah cintanya dengan Ani. Ani adalah putri Teuku Nurdin, penerjemah pemerintah Nangro Aceh Darussalam. Ia bukan perempuan biasa, melainkan seorang nasionalis dan aktivis perempuan yang turut andil dalam Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung. Hatta dan Ani lantas menjalin kasih hingga sudah bertunangan. Namun takdir dan prinsip memisahkan mereka. Ani kemudian menikah dengan kawan dekat Soekarno, Abdul Rahim. Dari pernikahan ini, Ani dikaruniai 2 orang putri, Rahmi dan Titi. Rencana Tuhan sungguh tak terduga. Setelah perjuangan panjang usai dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, Muhammad Hatta merasa sumpahnya telah tuntas. Di usia 43 tahun, ia kemudian menambatkan hatinya pada seorang perempuan yang tak terduga, Rahmi, putri pertama dari Ani. Hatta mengungkapkan niatnya untuk meminang Rahmi kepada sahabatnya Soekarno. Demi cinta sang sahabat, Soekarno segera bertindak sebagai mak comblang. Ditemani R. Soeharto, Soekarno mengunjungi keluarga Ani untuk melamar Rahmi. Bayangkan keterkejutan Ani. Pria yang dulu memutuskan hubungan dengannya, kini melamar putrinya. Apalagi usia Hatta dan Rahmi terpaut cukup jauh.
Ani menyambut lamaran itu dengan hati-hati, meminta waktu untuk berdiskusi dengan putrinya. Namun, Soekarno adalah sosok yang meyakinkan. Ia menutup kunjungan itu dengan pesan kuat kepada Rahmi. Dia laki-laki yang baik dan berprinsip tinggi. Yakinlah kamu tidak akan kecewa. Keluarga Ani akhirnya menerima lamaran itu. Pada 18 November 1945 di Bogor, Muhammad Hatta menepati janjinya pada bangsa. Sumpah itu terpenuhi, dan ia kini siap memenuhi janji sucinya kepada seorang perempuan. Pernikahan itu menjadi salah satu kisah paling romantis dalam sejarah bangsa. Mahar yang ia berikan kepada Rahmi sungguh istimewa, bukan harta benda, melainkan sebuah buku berjudul Alam Pikiran Yunani. Buku itu adalah karyanya sendiri yang ia tulis saat diasingkan di Digul pada tahun 1934. Rahmi memahami, buku dan harta ibarat kepingan koin, selalu bersama dan bersisian. Oleh karena itu, Rahmi tak heran suaminya terkenal di Jepang dengan julukan Gandhi dari Jawa. Meskipun perbedaan usia antara Bung Hatta dan Rahmi Rachim yang cukup jauh, yaitu 24 tahun, mereka hidup bahagia dikaruniai 3 orang anak perempuan, Mutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuriyah Hatta. Hatta yang dikenal pendiam selalu menunjukkan cintanya melalui perbuatan, mulai dari membuatkan sepotong sandwich untuk Rahmi saat melahirkan, hingga selalu memastikan istri dan anak-anaknya terlindungi dari terik matahari saat bepergian. Muhammad Hatta telah menepati 2 janjinya yang agung, janji pada Ibu Pertiwi dan janji untuk menjadi laki-laki sejati bagi Rahmi. Sejak tahun 1934, Hatta telah dibuang ke Bovendigul dan kemudian ke Banda Neira oleh pemerintah kolonial Belanda. Jauh dari hingar-bingar pusat kekuasaan, Hatta tidak menyerah pada nasib. Ia terus mengasah pikiran dan menghasilkan karya-karya penting. Di masa-masa inilah ia menulis salah satu buku pemikirannya, yaitu buku Alam Pikiran Yunani, sebuah amunisi perlawanan yang menjaganya tetap tajam. Tahun 1942 menjadi titik balik ketika Jepang menduduki Indonesia dan membebaskan Hatta dari pengasingan. Pemerintah militer Jepang memintanya untuk bekerja sama dan Hatta menyambut tawaran itu dengan sikap hati-hati yang strategis. Bersama Soekarno dan tokoh lain, ia memanfaatkan lembaga-lembaga bentukan Jepang, seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Semua dilakukan sebagai sarana konsolidasi nasional, sambil diam-diam memajukan cita-cita kemerdekaan. Perannya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membuktikan bahwa ia menggunakan setiap celah yang ada untuk meletakkan dasar negara. Menjelang kekalahan Jepang, peran Hatta sebagai pemimpin semakin teruji di tengah ketegangan ideologis antara golongan tua dengan golongan muda. Ketika desas-desus menyerahnya Jepang terdengar, golongan muda mendesak proklamasi segera diumumkan tanpa campur tangan Jepang. Ketidaksepakatan ini memuncak dalam peristiwa Rengas Dengklok, di mana Hatta dan Soekarno diamankan oleh pemuda. Dalam situasi genting itu, Hatta memainkan peran krusial sebagai penyeimbang. Dengan kebijaksanaannya, ia memastikan bahwa keputusan proklamasi harus diambil murni atas kehendak bangsa, bukan karena tekanan, sekaligus meredakan gejolak internal yang mengancam persatuan nasional. Setelah ketegangan mereda, drama perumusan naskah pun dimulai di kediaman Laksamana Maeda. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, Hatta menyumbangkan pemikiran krusial dalam merumuskan kalimat-kalimat bersejarah. Puncaknya, pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Momen tersebut bukan hanya puncak perjuangan politiknya,
tetapi juga penebusan sumpah sucinya untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Sebuah komitmen pribadi yang kini terbayarkan lunas. Sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, Hatta langsung menghadapi gejolak revolusi fisik dan diplomasi. Ia memimpin beberapa kabinet sebagai Perdana Menteri. Peran diplomatiknya sangat menentukan, terutama saat ia terbang ke India pada Juli 1947 dengan menyamar sebagai kopilot untuk meminta dukungan Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Perjalanan senyap ini menunjukkan kegigihan Hatta dalam mencari dukungan internasional demi mempertahankan kedaulatan yang baru direbut. Perjuangan diplomatik mencapai klimaks pada tahun 1949. Hatta memimpin delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Misi yang ia emban sangat berat, mendesak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Di meja perundingan, Hatta menunjukkan kecerdasan ekonominya, terutama saat berdebat sengit mengenai masalah utang. Meskipun terpaksa menerima tuntutan utang yang besar, kepemimpinan Hatta berhasil membuat Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949. Setelah RS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, Hatta melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden. Namun, ia mulai merasakan ketidakpuasan politik dan kecewa dengan semakin maraknya praktik korupsi di pemerintahan. Sebagai seorang demokrat yang teguh pada prinsip banyak partai, Hatta juga menentang keras ide Soekarno tentang demokrasi terpimpin yang sentralistik. Ketidaksejalanan ideologi ini membuat Dwi Tunggal yang telah berjuang bersama sejak 1945 itu mulai merenggang secara perlahan. Pada 1 Desember 1956, Muhammad Hatta secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Keputusan itu menggemparkan parlemen dan seluruh surat kabar nasional. Pengunduran diri Hatta bukan sekadar manuver politik, melainkan pengingat etika politik yang mendalam. Seorang pemimpin harus meletakkan jabatan ketika ia merasa tidak mampu lagi menjalankan amanah, atau ketika prinsipnya tidak lagi sejalan dengan arah kepemimpinan negara. Ketika Soekarno memutuskan menikahi Hartini pada tahun 1953, Bung Hatta marah kepada Bung Karno. Hatta tak dapat menerima sikap Soekarno yang menduakan Fatmawati. Hatta memang sangat menghormati Fatmawati, tak hanya sebagai istri Soekarno, tapi juga sebagai ibu negara. Begitu marahnya Hatta kepada Hartini sehingga untuk waktu yang lama Hatta menolak menemui istri kedua Soekarno itu. Jika pada suatu acara Hartini hadir, Hatta buru-buru menghindar. Soal perempuan, Bung Hatta memang berbeda dengan Bung Karno. Jika Soekarno adalah Casanova, maka Hatta adalah seorang Puritan. Tapi tak cuma soal perempuan. Dalam banyak hal lain, Dwi Tunggal ini memang bagai bumi dan langit.
Keduanya sering tak sejalur dalam pandangan politik ataupun cara perjuangan, meski tujuannya sama. Pada liputan majalah Tempo edisi khusus 100 tahun Hatta, jejak-jejak yang melampaui zaman, disebutkan bahwa perbedaan terjadi karena mereka dibentuk oleh pengalaman yang berbeda. Tak seperti Hatta, Soekarno tak pernah tinggal lama di luar negeri. Soekarno tumbuh dan beraksi sendirian di tanah air. Dia tak pernah dikelilingi oleh orang-orang setara dan sejajar, baik sebagai kawan maupun lawan berpikir. Sementara Hatta lama mendalami struktur kepartaian di Belanda dan dikelilingi kawan seperjuangan yang sama inteleknya. Menurut Mahfuz Rose dalam bukunya Indonesia Merdeka, biografi politik Muhammad Hatta, perbedaan itu telah tampak sejak periode 1920-an. Tahun-tahun berikut hingga Indonesia merdeka banyak terjadi perbedaan pandangan antara kedua proklamator itu. Ketika Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin dan berseru, "Marilah sekarang kita kubur semua partai," Hatta kecewa, kemudian dia menyerang balik. Dalam tulisannya Demokrasi Kita, ia mengecam bahwa konsepsi Soekarno ini adalah sebagai kediktatoran. Puncaknya, pada 23 Juli 1956, Ketua DPR Sartono sangat terkejut ketika menerima sepucuk surat tertanggal 20 Juli 1956. Di bagian pengirim tertera nama Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sartono semakin kaget saat membuka dan membaca isi surat Hatta itu. Isinya adalah surat pengunduran diri. Awalnya DPR menolak secara halus pengunduran diri Hatta ini. DPR sengaja tidak membahas tentang surat ini. Tapi Hatta terus mendesak dan akhirnya pada 1 Desember 1956, Muhammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan yang telah diembannya selama 11 tahun. Keputusan pengunduran diri Hatta ini tidak muncul mendadak begitu saja. Banyak pertimbangan-pertimbangan sang proklamator itu, terutama ketidakcocokan pola pikirnya dengan Soekarno. Saat Soekarno mulai merintis jalan ke arah demokrasi terpimpin dengan topangan 3 elemen, yakni nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom, Muhammad Hatta jelas menentangnya. Beberapa tahun setelah Hatta mundur dari kursi wakil presiden, demokrasi liberal yang bercorak parlementer kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin dengan sistem presidensial setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Hatta terus mengkritik Soekarno, bahkan semakin keras dan pedas. Hatta melihat banyak hal yang kian tidak beres dalam pengelolaan negara. Hatta menggugatnya di forum-forum publik dan lewat tulisannya di koran-koran. Bahkan beberapa di antaranya sangat keras, seperti salah satu kutipan berikut ini. Dalam jangka waktu lama, Indonesia hidup dalam bayang feodalisme. Tapi neo-feodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas. Begitu tulisan Bung Hatta. Soekarno rupanya tak tahan dikecam. Pada tahun 1960, sejumlah surat kabar dibredel. Pikiran Rakyat, koran yang konsisten mempublikasikan artikel Hatta, dipaksa tak lagi memuatnya. Majalah Islam Panji Masyarakat yang pertama kali memuat Demokrasi Kita juga dilarang terbit. Redaksinya bahkan dibui. Khawatir kritiknya di muka umum menyusahkan orang lain, Hatta mencari jalan lain. Ia menyampaikan pandangannya melalui surat pribadi. Dengan kalimat lugas, Hatta melontarkan kritiknya langsung menuju pokok sasaran. Ini dilakukan Hatta pada kurun 1957 hingga 1965. Sebuah masa ketika Soekarno telah memusatkan semua kekuasaan ke tangannya sendiri sebagai presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, petani agung, nelayan agung, dan julukan-julukan besar lainnya. Dalam salah satu suratnya tertanggal 12 September 1957,
Dengan tegas, Hatta mengingatkan Soekarno agar mengurungkan niatnya menggunakan tangan besi dalam mengatasi pergolakan di daerah. Begini kutipannya. Bung Karno, seterusnya terpikir oleh saya apakah saudara ingin mengadakan suatu diktator militer? Dan yakinkah saudara bahwa diktator semacam itu dapat meliputi seluruh Indonesia yang terbagi-bagi atas sekian banyak pulau? Berhubung dengan itu, saya sebagai seorang saudara memperingatkan bahwa saudara dengan cita-cita semacam itu berada dalam jalan yang berbahaya yang akhirnya merugikan kepada saudara sendiri. Ketika mendengar Sultan Syahrir ditangkap karena dituduh makar pada tahun 1962, Bung Hatta merasa sangat kecewa. Dia kemudian menulis surat kepada Presiden Soekarno. Isinya meminta sahabatnya itu untuk melepaskan Syahrir. Hatta tidak percaya bahwa Syahrir memiliki niat sejahat dan sekeji itu. Bagi Hatta, meskipun Syahrir dan kawan-kawannya tidak segan melakukan oposisi yang keras dalam berpolitik, namun mereka tidak akan melakukan cara-cara teror. Begitu Bung Hatta menegaskan. Soekarno jelas menyimpan segan terhadap Hatta. Dalam tanggapannya terhadap surat-surat Hatta, ia hampir tak pernah membantah. Paling banter Bung Karno mengucapkan terima kasih atau sesekali menanyakan kapan mereka bisa bertemu untuk membahasnya. Tapi perlu dicatat, di balik semua perbedaan dan perseteruan tajam itu, Soekarno dan Hatta adalah dua sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya sudah bagaikan saudara kandung. Ketika Soekarno disingkirkan oleh Orde Baru dan kemudian diisolasi oleh Soeharto, Bung Hatta mengirim surat kepada Soeharto. Dalam suratnya itu, ia mengkritik cara Soeharto merawat Soekarno. Dalam artikel tulisan Jati Surendro, Hatta jauh tapi dekat di hati Soekarno yang diterbitkan majalah Intisari nomor 647 tahun 2016, menceritakan bahwa pada suatu saat Hatta mengatakan kepada istrinya, Rahmi Hatta, bahwa ia hendak bertemu dengan Soekarno. Bung Hatta menyampaikan keinginannya itu sambil terisak. Tapi istri Bung Hatta itu menyampaikan bahwa beliau tidak mungkin ke sana karena Bung Karno sudah menjadi tahanan politik. Kemudian Hatta menoleh kepada istrinya itu dan berkata, Soekarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Dia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kita, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar berita Soekarno disakiti seperti ini. Dan akhirnya, sore 20 Juni 1970 menjadi hari perpisahan keduanya. RSPAD Gatot Subroto seakan menjadi saksi bisu persahabatan dua bapak bangsa yang hanya terpisahkan oleh maut. Soekarno yang malam sebelumnya koma tiba-tiba tersadar begitu Hatta datang. Dengan hati-hati Hatta menghampiri sahabatnya yang terbaring lemah itu. Hatta, kau di sini, ujar Soekarno lirih. Ya, bagaimana keadaanmu, Noh? Jawab Hatta. Lalu Bung Besar menanyakan kabar Bung Hatta dalam bahasa Belanda. Hatta yang mendengar ucapan itu pun tak kuasa menahan air matanya. Ucapan dalam bahasa Belanda itu telah mengingatkannya pada memori masa lalu. Mengingatkan masa keduanya saat masih bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Air mata berlelehan di pipi Soekarno. Tangannya mencari-cari kacamata agar bisa melihat Hatta lebih jelas. Kemudian Bung Hatta pasangkan kacamata itu pada sahabatnya. Soekarno yang memintanya. Ketika tiba saatnya berpisah, Hatta begitu sulit melepaskan tangan Bung Karno. 2 hari kemudian, Soekarno meninggal dunia. Kepergiannya seakan menunggu kedatangan Hatta terlebih dahulu.
Tahun 1976, seorang pegawai Departemen Pertanian di Bogor menggegerkan dunia politik Indonesia. Dia mengaku mendapat wangsit yang diterimanya secara gaib bahwa politik negara Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan perlu diperbaiki. Orang itu bernama Sawito Kartowibowo. Dengan berani dia mengkritik pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sawito mengaku mendapat wangsit setelah bermeditasi di Gunung Muria. Konon menurut wangsit yang diterimanya, Sawito mendapat mandat untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Soeharto supaya menyerahkan kekuasaannya secara damai kepada Bung Hatta demi menyelamatkan Indonesia. Kala itu media massa memberitakan kasus ini besar-besaran, lengkap dengan bumbu cerita soal wangsit dan wahyu yang diperoleh Sawito di Gunung Muria. Presiden Soeharto secara tak langsung ikut mempopulerkan Sawito melalui pidatonya pada 5 Oktober 1976 yang menyebut kegiatan ini sebagai Gerakan Sawito. Lalu siapa dan bagaimana sebenarnya Gerakan Sawito ini? Bisa jadi kala itu dia dianggap sebagai orang pertama yang berani terang-terangan menuntut suksesi kepemimpinan Soeharto. Tentu saja ini sebenarnya adalah langkah gila dan luar biasa berani di tengah kepemimpinan Soeharto yang sedang kuat-kuatnya. Sawito lahir di Blitar 20 Maret 1932 sebagai anak ke-9 dari 13 bersaudara dari pasangan Raden Supari Kartowibowo dan Kidat. Ia lulus SMA Pertanian di Malang, Jawa Timur, lalu bekerja sebagai pegawai pertanian di Palembang. Sawito kemudian mendapat promosi pendidikan ke Akademi Penelitian Pertanian. Selepas studi pada 1958, ia kembali ke Departemen Pertanian. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Direktur Riset Lembaga Penelitian Tanaman Keras dan Tanaman Industri di Bogor. Beberapa tahun sebelum ditangkap, ia aktif dalam kegiatan politik praktis yang memang sudah dimulainya sejak mahasiswa. Ia menjadi sopir sekaligus penghubung dalam pertemuan-pertemuan politik yang diselenggarakan mertuanya, Raden Said Sukanto bersama Bung Hatta, Jenderal Ishak Juarsa, dan beberapa jenderal Angkatan 45. Pada Juli 1976, Sawito menulis dokumen Menuju Keselamatan. Dokumen ini berisi 5 pernyataan. Salah satu yang menggegerkan adalah pernyataan mundur untuk maju lebih sempurna. Isinya mendesak Presiden Soeharto untuk meletakkan jabatannya. Soeharto dianggap gagal total dalam menjalankan pemerintahan. Soeharto diminta melimpahkan kekuasaannya kepada Bung Hatta. Dalam dokumen itu juga ada pernyataan tentang pemberian maaf kepada Bung Karno yang menuntut agar Soeharto juga meminta maaf kepada Bung Karno. Yang menghebohkan, dalam dokumen yang tersebar luas itu terdapat nama Proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta yang ikut membubuhkan tanda tangan. Kemudian ada juga tanda tangan dan nama Profesor Dr. Buya Hamka selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam dokumen itu. Ada juga nama Kardinal Justinus Darmo Yuwono selaku Ketua Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Lalu nama Raden Said Sukanto selaku Ketua Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Indonesia. Kemudian ada juga nama Jenderal TB Simatupang selaku Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Indonesia dan Dr. Andes Singgi. Kasus Sawito ini membangkitkan banyak pertanyaan. Banyak orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin para tokoh nasional dan pemimpin agama itu mendukung Sawito. Apakah mereka sedemikian naifnya sehingga mempercayai pernyataan Sawito tentang wangsitnya itu? Menurut orang-orang yang dekat dengan Bung Hatta, Bapak Bangsa dan Proklamator itu kabarnya merasa tertipu oleh Sawito. Begitu pula dengan para penanda tangan lainnya sehingga mereka belakangan mengeluarkan pernyataan yang isinya mencabut tanda tangan mereka. Bung Hatta sendiri telah berkirim surat kepada Presiden Soeharto mengklarifikasi terkait nama dan tanda tangannya yang muncul dalam petisi Sawito. Mengenai pemerintahan maupun ketatanegaraan, Hatta menegaskan bahwa dirinya selalu menginginkan cara demokratis dan konstitusional.
Pada 14 September 1976, 2 hari sebelum konsep pelimpahan kekuasaan ini diserahkan kepada Soeharto, Sawito ditangkap. Penangkapan Sawito berlangsung di rumahnya di Jalan Tampomas nomor 8, Bogor, Jawa Barat. Ia dituduh menjadi otak gerakan makar. Terbitnya dokumen pernyataan bersama atau petisi itu menyeretnya pada tuduhan subversif dan makar. Mensesnek Sudarmono menyatakan pemerintah berkesimpulan sudah terang ada usaha gelap ingin menggulingkan Presiden Soeharto dengan cara inkonstitusional. Sementara Jaksa Agung Ali Said Esa menambahkan telah diambil langkah pengamanan dengan mengadakan penangkapan. Karena dianggap terlibat dengan gerakan Sawito, 3 orang lainnya yakni Dr. Andes Singgi, Mr. Sujono, dan Karna Rajasa ikut dibuih. Dalam wawancara dengan Edi Budiarsa dan Hermien Y. Kleden dari majalah Tempo, Sawito mengaku dirinya hanya kambing hitam karena harus ada yang diadili. Karena pemerintah tidak berani mengadili orang-orang besar seperti Bung Hatta dan Kardinal. Di depan persidangan, jaksa penuntut umum menuduh Sawito telah melakukan 5 tindak pidana kejahatan, yakni subversi, makar, mencoba mengganti kepala negara Republik Indonesia secara tidak sah, pemalsuan surat, dan pencemaran nama baik. Sawito dituduh menyiapkan gerakan mulai tahun 1972 hingga 1976. Dalam persidangan, Sawito memohon dihadirkannya sejumlah saksi, mulai dari Presiden Soeharto, Jaksa Agung Ali Said, Adam Malik, Kepala Bakin Yoga Sugama, Letnan Jenderal Ali Murtopo, Bung Hatta, SK Trimurti, Jenderal Hugeng Imam Santoso, Uskup Harsono, hingga Sigit Soeharto. Tapi semua ditolak majelis hakim. Protesnya terhadap tata cara sidang yang langsung memeriksa terdakwa tanpa terlebih dahulu memeriksa para saksi juga tidak digubris. Sawito dibela oleh pendekar hukum Indonesia, Yap Thiam Hien, bersama Abdurrahman Saleh dan 3 kuasa hukum lainnya secara pro bono. Tanggal 18 Juli 1978, dalam persidangan ke-28 atau yang terakhir, majelis hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dipotong masa tahanan. Namun hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 7 tahun penjara saja. Rezim Soeharto waktu itu secara resmi mengatakan bahwa Sawito telah memanipulasi sikap dan tanda tangan para tokoh besar yang berhasil didekatinya itu. Orde Baru mencoba menjauhkan Sawito dari para tokoh yang berhasil didekati olehnya untuk mendelegitimasi usaha Sawito. Makar ala Sawito ternyata tak membuat tokoh negara yang sudah sepuh takut pada pemerintah. Pada tahun 1980, tokoh-tokoh tua mantan Perdana Menteri, juga Panglima dan mantan pejabat kaum intelektual seperti Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, Abdul Haris Nasution, Ali Sadikin, Hugeng Imam Santoso, dan lain-lainnya juga mempetisi Soeharto. Mereka menerbitkan apa yang kelak dikenal sebagai Petisi 50 pada 5 Mei 1980 di Jakarta. Dokumen yang ditandatangani 50 orang itu resminya berjudul Ungkapan Keprihatinan. Isinya kritik terbuka terhadap Soeharto. Para penandatangan ini menganggap Soeharto telah menyelewengkan Pancasila karena mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai Pancasila. Profesor Merle Kelvin Rickleff, sejarawan Indonesia asal Australia, menyebut bagaimanapun Petisi 50 tidak bisa dipisahkan dari usaha yang dibuat Sawito sebelumnya. Betapapun absurd dan tidak masuk akalnya argumentasi Sawito, namun keberaniannya untuk menantang Soeharto secara terbuka telah menjadi salah satu pemicu bagi orang-orang lain untuk lebih berani mengkritisi pemerintahan Soeharto pada waktu itu.